kasus kita 1608. Dari 1608 ini kita sudah pasien yang dinyatakan sembuh itu 1582 dan yang meninggal ada 14. Yang saat ini sedang dirawat di 3 rumah sakit ada 12. Memang cenderung kita menurun karena kesadaran masyarakat mulai tahu tentang bagaimana bahaya DBD ini. Untuk itu kegiatan-kegiatan kita tetap dilakukan. Dari penyebab DBD ini meningkat ini karena perilaku hidup bersih dan sehat. Yang diutamakan itu adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu yang paling utama. Kalau pemberantasan sarang nyamuk ini efektif, dia akan menunjukkan angka bebas jentik di setiap rumah itu akan meningkat. Untuk standar kita adalah angka bebas jentik itu di atas 95%. Jika di atas 95%, maka kita yakini bahwa kasus DBD ini walaupun ada tapi tidak terlalu naik signifikan. Untuk kondisi tren kita dari tahun kemarin sampai dari 2019 dibandingkan dengan 2020, kasus kita itu 3 kali lipat di tahun 2020 dibandingkan tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu 1 tahun 620, kemudian saat ini kita sudah masuk 1608. Sehingga itu artinya ada 2 kali, mendekati 3 kali kelipatan. Untuk itu dinyatakan sejak bulan Januari itu adalah KNB untuk Sika. Dalam sejarah Kabupaten Sika untuk penanganan kasus DBD tahun ini yang paling tinggi dari setiap periode. Kita di Kabupaten Sika sudah dinyatakan KLB sudah 3 kali, dan yang ketiga kali ini yang sangat tinggi kelipatan kasus dari 2019 sampai dengan 2020 ini. Untuk dominasi usia yang diderita oleh DBD ini didominasi oleh anak sekolah. Sehingga pada saat COVID-19 ini muncul, lalu sekolah diliburkan, sehingga kasus drastis turun. Karena anak-anak usia sekolah ini diliburkan, sehingga usia sekolah ini tidak nampak di kasus-kasus DBD baru. Yang ada yang untuk 12 orang ini kasusnya adalah paling banyak orang dewasa. Untuk itu dari penilaian kita adalah yang selama ini penularannya, lokasi penularnya ada di sekolah paling banyak. Nah, itu ditandai dengan pada saat liburan sekolah kasus cenderung menurun, dan perilaku hidup sehat ini juga sudah mulai digaungkan dan masyarakat semakin paham. PSN-nya tetap jalan dan pemantauan angka bebas jentiknya juga sudah jalan. Dan logistik kita untuk menangani ini tetap tersedia, rumah sakit tetap kita diskusikan dan jalan, dan rumah sakit 3 ini tetap menerima pasien DBD. Puskesmas juga siaga, walaupun di tengah kesibukan dengan COVID ini, DBD juga harus diperhatikan lebih karena ini adalah kasus awal KLB kita. Dan kerjasama kita lakukan 3 rumah sakit secara hierarki. Puskesmas, Pustupolis tetap jalan, camat dan desa juga kita minta perhatian lebih untuk bagaimana penanganan DBD ini yang bergerak di perilaku hidup bersih dan sehat untuk warga, terutama di PSN, di rumah keluarga dan di lingkungan. Dan langkah-langkah yang diambil, kegiatan ini tetap jalan, dan pemerintah tetap alokasi anggaran juga sudah mulai fokus juga ke DBD, dan pelatihan tenaga-tenaga yang penanganan khusus untuk DBD itu sudah dilatih, sehingga kita akan mulai antisipasi. Biasanya tren kita mulai September bersiap, mudah-mudahan September, Oktober, November kita jalankan PSN massa lagi, sehingga kita bisa menangkal angka kasus DBD. Fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit puskesmas ini? Kalau fasilitas siap untuk di rumah sakit dengan di puskesmas, semua fasilitas kita siap. Dan kemarin di saat kasus KLB itu semua puskesmas walaupun non rawat inap pun kita siapkan untuk ruangan khusus untuk merawat pasien DBD. Tetapi yang kondisi sekarang kebanyakan istilahnya yang di puskesmas rawat inap yang merawat juga di sekitar 1-2 orang, tetapi kebanyakan sekarang yang dirawat di rumah sakit sebanyak 12 orang. Ada kerjasama dengan instansi lain misalnya? Kerjasama koordinasi tetap jalan, yang kita harapkan di Pemdes, ya, di Pemdes supaya kita bagaimana Pemdes bisa menggerakkan kepala desa, desa menggerakkan dusun RT RW dan koordinasi dengan Pak Camat
agar menggerakkan kebersihan lingkungan dan PSE ini tetap jalan. Dan saya juga berterima kasih kepada media karena di saat KLB media sangat antusias untuk mewartakan ini untuk bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dan PSE sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari. Harapan Bapak yang terakhir untuk persiapan tahun depan? Ya, ini tahun 2020 adalah satu hal yang sedikit mengagetkan kita, ada kegelisahan warga dan kita semua. Lalu kita tidak di luar bayangan kita bahwa ada KLB yang begitu tinggi dan mungkin yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu barangkali himbauan saya untuk warga masyarakat Kabupaten Sikat, dengan ini adalah kasus ini adalah pembelajaran bagi kita. Mari kita hidup bersih sehat, jaga anak istri, jaga diri kita, lingkungan rumah, dan lakukan pemberantasan nyamuk dan pantau jentik secara mandiri di rumah masing-masing, komunikasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Putu Polindes supaya ada hal-hal yang tertentu yang kita bisa tangani. Kemudian ini juga momen yang penting untuk kita semasa KLB, pihak-pihak yang peduli ke kita itu banyak mengirimkan bantuan, terutama alat fogging, dan kita punya alat fogging sekarang cukup banyak dan sekitar 21 unit, dan 9 puskesmas lainnya kita sudah kasih yang mendominasi kasus, sehingga ada kasus baru puskesmas langsung untuk turun fogging, melakukan penyelidikan epidemiologi, langsung memfogging secara mandiri untuk setiap wilayah kerja puskesmas, sehingga 9 puskesmas kita sudah serahkan alat foggingnya. Persiapan untuk tahun 2020 ini mulai Desember, ya. September. Nah, kita pengalaman kita sebelumnya September, tetapi saya sudah instruksikan mulai dari dinas dan puskesmas Pustu sampai dan Polindes itu siaga sepanjang tahun, karena biasanya walaupun musim panas sudah tiba, tetapi 1-2 kasus masih ada, sehingga itu kita harus siaga sepanjang tahun dan kita lebih fokus mulai itu di September. Tetapi pemantauan angka bebas jentik itu harus mulai dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dan di sini di kantor dinas memantau secara langsung ke setiap puskesmas.